أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Semoga pagi ini insyaallah ta'ala dan pagi-pagi berikutnya kita senantiasa mendapatkan percikan berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku di pagi-pagi sekali. Jamaah yang Allah muliakan, insyaallah ta'ala pagi ini kita coba bahas tentang sebuah tema tidak lepuk di usia senja. Harapan semua orang ingin hidup lama dan bahagia. Apalah artinya hidup lama tapi sengsara? Dan jamaah yang Allah muliakan, merupakan suatu kemestian orang akan beralih dari masa ke masa. Dan ini disebutkan di banyak ayat dalam Al-Quran. Dari awal pembentukannya dari mani, kemudian segumpal darah, terus nanti sampai ia dilahirkan, lalu beranjak remaja, lalu dewasa. Dan disebutkan dalam ayat, wa minkum man yutawaffa min qabl wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Ada di antara kalian yang sudah mati di masa-masa sebelumnya, dan ada yang dikembalikan kepada usia pikun. Dan disebutkan dalam ayat di surat Yasin di halaman sebelum akhir, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan kami kembalikan ia dari sisi penciptaan. Kami kurangi baginya nikmat. Dahulu mata yang Masya Allah terang, sekarang sudah dibantu dengan alat ini dan alat itu. Telinga juga demikian. Bahkan sering miskomunikasi dengan lawan bicara, tidak normal lagi pendengaran, tidak matang lagi pemahaman. Maka jamaah yang Allah muliakan, kebanyakan kita akan melewati usia itu. Ada yang masih muda, ada yang pernah muda, dan itu tidak akan kembali. Disebutkan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina as-sittin ila as-sab'in. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yajuzu dhalika. Dan sedikit sekali orang yang melewati usia itu. Ada yang subhanallah Allah panjangkan umurnya bahkan melebihi 100 tahun dalam ketaatan dan tidak pikun. Salah satu contoh yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, yaitu seorang ahlul Quran bernama Yunus bin Maisarah Al-Jublani. Beliau Allah panjangkan usianya sampai 130 tahun dan masih mengajar Al-Quran, jadi guru mengaji sampai usia itu, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mati syahid.
dan beliau hidup di akhir-akhir masa Daulah Bani Umayyah. Terjadi perebutan kekuasaan oleh Daulah Bani Abbasiyah, dan beliau ini itu terbunuh salah. Beliau dalam keadaan buta, 130 tahun, masih sangat segar akalnya. Tapi ada orang yang belum lagi mencapai usia 60 tahun tapi berfikir tidak lagi normal. Sebagian ulama menafsirkan ayat di surat At-Tin, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia lagi ke asfalnya, paling bawah, sehingga bertingkah seperti anak-anak, bahkan lebih lagi. Anak-anak biasanya kalau menangis lalu diberikan sesuatu, tenang. Ini tak tenang diberikan apa-apa. Ada sebagian yang demikian. Bahkan di rumah sakit kita lihat sebagian ketika di masa tua dilanda oleh penyakit, entah berapa kata-kata kotor yang keluar dari lisannya setiap menit, setiap waktu. Dan wa'iyazbillah kalau ditutup hidupnya dengan kata-kata itu. Ada seorang ulama bernama Fudail Ibnu Iyad. Beliau pernah bertemu dengan seorang lelaki yang sudah mulai berusia senja. Lalu beliau bertanya kepada orang tadi, "Kam atat alaika?" Sudah berapa umurmu yang terpakai? Lalu dia menjawab, Situna sana, 60 tahun. Lalu Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, "Idzan anta mundu 60 sanatan tasiru ila rabbika wa tushiku an tasil." Berarti engkau dari 60 tahun yang lalu itu sudah berjalan menuju Rabbmu, menuju penciptamu, dan sepertinya sebentar lagi akan sampai. Terkejut lelaki tadi mendengar ungkapan seperti ini dari Fudail. Lalu beliau mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mendengar ungkapan ini dari lelaki tadi, Fudail mengatakan, "Engkau tahu tidak apa makna dari kata yang tadi engkau ucapkan?" Lalu beliau menerjemahkan kata-kata tadi miriplah dengan terjemahan letterlet, kisah sungguhnya kita ini dari Allah, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Dia mengatakan, "Aku mengetahui bahwasanya aku ini hamba Allah Ta'ala, dan aku mengetahui bahwasanya anni ilaihi raji', aku akan kembali kepadanya." Maka Fudail mengatakan, harusnya orang yang sadar kalau dia dimiliki, bukan memiliki dirinya sendiri, harusnya orang yang sadar kalau dia dimiliki, kalau dia hamba, harusnya ia sadar bahwasanya suatu saat dia akan diberdirikan di hadapan penciptanya. Dan harusnya orang yang dihadapkan di hadapan penciptanya sadar bahwasanya ia dihadapkan untuk ditanya. Fal yu'idda lidzaka as-su'ali jawaba. Maka harusnya dia siapkan jawaban untuk pertanyaan di hari itu. Lalu beliau bertanya lagi kepada Fudail, "Terus apa lagi yang akan kulakukan? Famal hilah? Apa lagi solusi?" Lalu beliau mengatakan, "Yasirah, mudah saja. Tuhsinu fima baqiya min umrika." Engkau berbuat baik di sisa-sisa umurmu.
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bagimu dosa lama dan dosa baru. Wa in asa'ta, tapi sayang kalau ternyata engkau malah semakin menjadi-jadi dalam maksiat, maka ukhizta bil madhi, maka engkau akan dihisab dengan dosa-dosa lama, begitu juga dengan dosa-dosa baru. Maka jamaah yang Allah muliakan, kita coba insyaallah taala untuk mencari tips atau resep jika usia itu nanti menimpa kita 50 ke atas, 60 ke atas, jangan sampai kita ditimpa dengan penyakit pikun yang mengarah kepada semakin jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, di antara tips untuk bisa selamat di hari senja, tidak lapuk, tidak pikun, yaitu rajin-rajin membaca Quran. Bahkan kalau bisa hafal. Disebutkan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, seorang imam besar di Kufah yang nama aslinya Amir ibn Syarahil, wafat tahun 103 Hijriah. Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala mengatakan, beliau berkata, man qara'al Qur'ana lam yakhruf, siapa yang membaca Al-Quran maka dia tidak akan rusak akalnya di usia senja. Disebutkan juga oleh ulama lain, Abdul Malik ibn Umair, dan beliau juga ulama di Kufah di Irak. Maka beliau sampaikan, abqan nasi uqulan qara'atil Quran, akal yang paling langgeng, paling eksis, yaitu yang membaca Al-Quran. Banyak penafsiran ulama dari kata qara'a di sini, maknanya adalah hafidha. Qara'a diartikan dengan menghafal. Akal orang yang paling langgeng di usia senja adalah akal yang menyimpan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada hafalannya, ada ayat-ayat yang tersimpan di sana. Dan ini terbukti, kita lihat bahwa ulama-ulama ahlul Quran itu panjang-panjang usianya, bahkan subhanallah melewati usia-usia yang biasanya normal dilalui oleh banyak orang. Seperti tadi 130 tahun, dan masih banyak contoh-contoh yang lain dalam bab ini. Maka jemaah yang Allah muliakan, insyaallah taala, kalau sudah terbiasa Al-Quran terjaga di sini, insyaallah taala di hari senja Allah pun akan menjaga kita. Dan ini yang juga dipesankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Berarti rajin-rajin membaca. Dan biasanya untuk standar mereka dahulu, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tibyan, maka beliau sampaikan bahawa mengkhatamkan Al-Quran ini itu dilakukan setiap pekannya. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, Ustaz, apakah Yasin dibaca setiap pekan? Saya bilang iya, saya bilang tidak. Kita bilang iya karena setiap pekan kita akan khatamkan Quran, pasti melewati surat Yasin, tidak mungkin tidak. Dan biasanya mereka memulainya pada hari Jumat, membaca 1/7 dari Quran,
berarti kurang lebih 4,5 juz. Pada hari Rabu nanti berarti yang dibaca itu 9 juz yang terakhir, 4,5 juz, 4,5 juz. Otomatis surat Yasin masuk pada hari Rabu, bukan pada hari Kamis. Apalagi disengaja Kamis malam, dan mereka khatam di hari Kamis ketika sedang puasa. Ini subhanallah, setiap pekan begitu diulang. Disebutkan oleh Nazim, fi sab'atin fakhtim wa kun mu'awwida wa in tazid fal arba'ina haddida. 7 hari khatamkanlah dan biasakan diri melakukannya. Kalau akan ditambah juga, maka batasi dengan 40 hari. 40 hari. Sudah berapa kali 40 hari lewat di hidup kita? Dan sudah berapa kali khatam? Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Hakim, bukan Abu Isa pemilik Sunan, bukan Abu Hakim At-Tirmidzi pemilik kitab Nawadirul Usul, beliau sampaikan, bagi orang-orang yang super sibuk, ulil ashghal wa du'afa'il iman, dan orang-orang lemah iman, super sibuk, lemah iman, maka waktu maksimal bagi mereka untuk mengkhatamkan Quran adalah 40 hari. Sesibuk apa kita? Super sibuk, tidak ada lagi yang sibuk darinya. 40 hari. Lemah iman 40 hari. Kira-kira di mana posisi kita nih? Kalau kita bertanya, gimana caranya Ustaz khatamkan 40 hari? Membaca saja kita tidak lancar. Berarti itu PR utama. Alif batanya belum lagi lancar. Makharijul huruf entah ke mana-mana. Tak beda S yang 4. Ada shin, ada sin, ada sad, ada tha. Sama rata saja. Ini berarti perlu pembenahan. Malu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala lalu tak pandai baca Quran. Tapi kalau kita dalam proses belajar ingin untuk membenahi diri, meskipun lebih rendah lagi level kita dari anak TPA, tak ada masalah. Yang menjadi standar bukan kita harus sampai ke level terakhir. Yang menjadi standar utama adalah kita tetap di jalan, kita tetap di rel, kita tetap di proses. Yang gawat itu adalah baru memulai proses, baru belajar abata, sudah kiri, sudah kanan, tak ngaji lagi. Ada sebagian jemaah umrah yang kita bawa, lalu kita simakkan bacaan zikir-zikirnya ketika umrah. Di antaranya talbiyah, Rabbana atina wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, doa di atas Safa, doa di atas Marwah. Belum lagi setoran sudah nangis bapak-bapak. Lalu saya belum ngomong apa-apa lagi, saya mendengar saja sudah mengaku saya tidak pandai, saya dulu tidak ngaji. Dan banyak kaum muslimin demikian, sudah dapat ijazah khatam Quran, dah SMP tidak ngaji, SMA sudah pensiun, nanti kuliah, dapat kerja, sekian gaji yang ditabung. Kapan mulai sadar? Kalau sudah terima surat pensiun, baru sadar. Daging sudah bau tanah, sudah dekat ke kubur, baru sadar kalau kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sadar bekal ni sangat sedikit untuk dibawa. Dikejar ini yang lain pun muncul. Oh, ini kayaknya penting untuk dikejar juga. Terus begitu, lalu menyesal di kemudian hari. Nasi sudah menjadi bubur. Maka jamaah yang Allah muliakan,
okeylah bagi kita yang mungkin datang masa sadarnya di usia-usia yang sudah senja, tak ada masalah. Alhamdulillah, syukur datang. Kalau tidak datang, gawat lagi. Ada seorang sahabat, orang tuanya sahabat, kakeknya sahabat, buyutnya sahabat, Abdullah bin Zubair, anak dari Zubair. Tapi sekarang kita ambil jalur ibunya. Abdullah bin Zubair, anak muhajirin pertama yang lahir di Madinah. Beliau anak dari ibunya Asma, Asma anak dari Abu Bakar, Abu Bakar anak dari Uthman Abu Quhafa. Subhanallah, harusnya ini dalam urutan usia yang masuk Islam duluan harusnya yang paling tua, diikuti oleh anak, diikuti oleh cucu, diikuti oleh cicit. Tapi ternyata tidak demikian. Kita tahu Abu Bakar, beliau punya anak Asma, kemudian Asma punya anak Abdullah bin Zubair. Ayah dari Abu Bakar, Abu Quhafa Uthman, ini baru masuk Islam ketika Fathu Makkah dalam usia beliau 91 tahun. Dan hidup setelahnya kurang lebih sekitar 7 tahun, meninggal di usia 97 atau 98 tahun. Tapi syukur alhamdulillah masih sadar ketika hari tua. Berarti jamaah yang Allah muliakan, pertama sekali rajin-rajin membaca Quran. Kemudian kalau bisa hafal. Kalau orang contohnya menghafal 30 juz, juz 30 lah minimal. Saya betul ketika tawarkan kepada jamaah, pokoknya niatkan dalam hati 30 juz meskipun tidak sampai. Ada jemaah yang sudah nyerah, Ustaz, juz 30 aja lah. Okey, tidak apa-apa. Yang penting insyaAllah ta'ala kita biasakan. Mohon diganti lagi hafalan-hafalan kita yang biasa dibaca dalam salat. Saya tidak salahkan kerana itu Quran. Cuma terkadang kita sudah terbiasa, lidah ni sudah lancar, sudah sampai di waladdallin amin, qul, ada lancar ada. Kalau qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu, tidak apa-apa, 2 halaman tu surat Al-Jin. Masalahnya kan qul yang di sana. Kawan dari qul inna. Ya. Kalau inna arsalna nuhan ila qaumihi, tidak masalah tu. Surat Nuh 1,5 halaman. Atau yang inna anzalnahu fi lailatul qadr, lumayan juga. Ini inna a'tayna. Inna a'tayna, masya-Allah, surat yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dibacakan kepada sahabat sebagaimana di Sahih Muslim. Tapi yang saya maksud adalah kita bertahan di titik itu saja terus. Salat zuhur rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua inna a'tayna. Salat asar inna a'tayna yang dulu, qul huwallahu yang kedua. Mau kita akui mau tidak, terjadi di kita wallahi. Bahkan yang hafal Quran pun terkadang untuk salat-salat sunat, ya itulah ayat-ayat pamungkas. Tapi harus kita benahi lagi, tidak bisa begini. Kalau mau ingin selamat, termasuk selamat di masa tua, berarti harus rajin-rajin. Harus rajin-rajin. Kalau kita rasanya belum mampu lagi untuk membaca banyak, membaca agak cepat, maka salah satu caranya adalah diputar kaset atau murattal di HP kita itu banyak dari para masyayikh Al-Husari, Minshawi, Abdul Basit, Abdul Samad, atau Syekh Iman Suhaid atau yang lain, atau imam-imam di Masjidil Haram, terserahlah siapa. Lalu mereka baca, kita simak dengan mushaf. Mereka baca, kita simak dengan mushaf. Lalu nanti kita cobakan juga.
Kalau tidak begitu, kapan lagi kita akan berubah? Kapan lagi? Ini yang pertama, akal kita insya-Allah taala tidak lapuk di hari senja kalau kita insya-Allah taala menyimpan Al-Quran di sini, lisan terbiasa. Kemudian yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di masa senja dijaga. Orang yang biasa menjaga zikir pagi petang itu ada di sela-sela zikir pagi petang sebagaimana di Sahih Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk membaca doa itu selalu panjang dalam doa. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Panjang, nanti ada Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa malas dan juga dari hari senja atau masa tua yang buruk. Kalau kita baca ini 2 kali dalam sehari, 1 kali di pagi hari, 1 kali di sore hari, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, lalu nanti lewat kita ke doa itu, insya-Allah taala memohon setiap hari 2 kali lagi, insya-Allah taala Allah jaga. Tapi memang dicoba untuk dimaknai, dipahami apa zikir dan doa yang kita baca. Juga datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doa lain, dan ini boleh dibaca baik kalaupun kita baca di antara azan dengan iqamah, dibaca di sujud kita dengan bahasa Arab, maka ini juga termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, a'udzu bika min an uradda, dari aku berlindung kepadamu ya Allah dari aku dikembalikan, ila arzalil umur, kepada umur yang paling buruk. Yang dimaksud di sini bukan ya Allah jangan aku sampai tua, bukan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu andai nanti engkau panjangkan umurku sampai ke masa tua, maka aku berlindung kepadamu dari penyakit masa tua, penyakit pikun, penyakit emosi tidak terkendali, penyakit lupa yang subhanallah itu di luar dari kebiasaan, penyakit marah-marah, bahkan boleh jadi penyakit-penyakit badan yang juga tidak kunjung sehat. Yang ini tak sehat, yang lain datang. Lalu mulai protes-protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini belum sembuh, yang ini datang lagi. Wa niyazbillah. Jamaah yang Allah muliakan, yang ketiga insya-Allah taala tips untuk bisa kita selamat di hari tua, yaitu membiasakan ketaatan di masa muda. Membiasakan ketaatan di masa muda. Sebutlah itu puasa, sebutlah itu amalan-amalan apa saja. Karena biasanya sesuatu yang dibiasakan itu bisa dilakukan meskipun tanpa kesadaran, meskipun tanpa motivasi. Di masa senja, ketika pemahaman kita mulai berkurang, ingatan kita mulai menurun, kesehatan tidak semakin membaik, insya-Allah taala jika terbiasa kita melakukan suatu amal di masa kita sehat, lalu tak mampu melakukannya di masa tua, sementara kita ingin untuk melakukannya, menangis batin ini ketika mendengar azan, ingin untuk solat berjamaah di belakang imam seperti biasa, tapi badan tak kuat lagi, tak boleh keluar kena angin nanti penyakit ini.
Tak bisa lagi jalan karena kaki sudah begini dan begitu. Lalu menangis batin ini karena dulu terbiasa melakukannya. Ingin, rindu untuk melakukannya juga. Maka insyaAllah ta'ala, meskipun kita telah pensiun, anggaplah begitu, tidak bisa datang ke masjid, tapi gaji pensiun kita tetap kita peroleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sakit atau siapa yang safar lalu dia tidak bisa melakukan apa yang biasa dia lakukan ketika dia sakit atau ketika dia safar, dituliskan baginya pahala-pahala itu semua. Biasanya dia baca Quran, banyak dia baca, tapi di usia senja tidak bisa lagi. Tapi batin ini ingin untuk melakukannya. Kita tinggal memetik buah saja lagi. Wallahi jamaah, menyesal kita kalau kita tidak menabung di masa muda ini. Kita dengan tetangga kita sama-sama usia 60, sama-sama 70, sama-sama 80. Tapi kita berwajah masam, dia senyum. Kenapa dia senyum? Karena dia sudah menabung amal ketika dia sehat. Setiap kali orang salat jamaah, dia mendapatkan pahalanya meskipun dia tak salat jamaah, karena dahulu sudah biasa melakukan demikian. Dan yang terakhir, insyaAllah ta'ala, sebetulnya banyak. Terakhir, pandai-pandai mencari kawan di masa tua. Jangan di masa tua akal kita malah semakin jauh. Di masa tua hobinya ngerumpi, mauta, nenek-nenek berjudi, wal'iyazbillah. Itu di masa tua. Pandai-pandai mencari kawan. Kalau di masa tua ni, dua saja lagi tempat. Kalau tidak rumah, masjid. Kalau tidak masjid, rumah. Adapun keluar keluyuran sana sini, ini bukan lagi waktunya. Kita hendak batasi. Tapi andai keluar kita dalam rangka ketaatan, pergi ziarah, silaturahim, okey, tidak ada masalah. Tapi harusnya kita sudah berfikir selangkah lagi, ini akan dimasukkan lagi ke liang lahat. Tak berapa lama lagi baju akan diganti. Kita yang biasa salat di belakang imam, suatu saat akan disolatkan di depan imam. Kita yang biasa menangis sendiri, suatu saat akan ditangisi. Dan itu tidak lama lagi. Harusnya kalau dia sadar dengan hal yang demikian, maka orientasinya ke depan lebih kepada akhirat. Tidak ada lagi. Dan Imam Malik rahimahullah ta'ala menyampaikan, ini bukan 60, bukan 70. Orang kalau sudah melewati usia 40, harusnya dia berfikir lagi untuk akhirat. 40 yang saya maksud adalah, atau dimaksud oleh beliau, adalah 40 berdasarkan hitungan hijri, berdasarkan hitungan hijriah. Karena setiap 32 tahun berbeda 1 tahun. Kita tahu hari dalam kalender Masehi 365 hari. Dalam kalender Hijri 354 hari, selisih 11 hari setiap tahunnya. Selisih 11 hari. Kalau kita kalikan 32 tahun, 32 dikali 11, maka dapat angka 352 hari. 352 hari sudah 1 tahun Arab. Berarti sekarang yang usianya di angka 32-an, maka silakan tambah umur kita 1 tahun lagi. Yang umurnya sekarang 64 tahun, silakan tambah 2 tahun. Ada sebagian jemaah yang mengatakan begini, ya, umur ambo lah ladu 62 tahun, 1 tahun lesa mojo usia Nabi. Maka kita bilang, lah tak lampau dak pak usia Nabi pak. Karena Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah.
itu sama dengan usia kita 61 tahun. Berarti yang belum sadar kalau umurnya sudah umur Nabi atau sudah lewat, dengan perhitungan ini silakan disadari. Berarti beda 2 tahun. Berarti lebih tambah tua sih gitu. Ya. Dengan begitu jamaah memang bekal lagi. Bekal untuk sampai ke hari tua. Saya tutup insyaAllah ta'ala dengan sebuah cerita dengan ulama kita yang namanya sering kita sebut, dan ini diceritakan oleh kandungnya sendiri. Nama anak kandungnya Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang kita bincangkan ini Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau muat berita ini di koran 1 tahun setelah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala meninggal. Dituliskan di halaman koran itu pada malam ke-29 Ramadan, dan itu pada tahun 1421, kurang lebih tahun 2000 Masehi. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala itu beliau sedang berada di Masjidil Haram, ikut salat tarawih, ikut salat di sana qiyamul lail. Maka pada malam ke-29 beliau ditimpa oleh, sebetulnya sudah ada penyakit sebelumnya, tapi penyakitnya kambuh lagi, terasa letih luar biasa, kemudian sesak napas, lalu dibawa oleh ambulan. Awalnya dirawat di klinik yang ada di, atau di rumah sakit yang ada di dekat Masjidil Haram. Lalu setelah diperiksa oleh dokter, namanya Dr. Abdul Mun'im, katanya keadaan seperti ini butuh alat yang lebih canggih, pindahkan ke rumah sakit Malik Faisal ke Jeddah. Akhirnya dibawa dengan ambulans sampai ke Jeddah. Beliau pingsan, kemudian siuman lagi, itu kurang lebih di siang atau di sore hari tanggal 29 Ramadan. Tanggal 29 Ramadan. Kemungkinan malam nanti itu 30 Ramadan atau 1 Syawal. Lalu beliau yang masih bernafas dibantu dengan oksigen mengatakan kepada anaknya Ibrahim, kata beliau, khuzna ilal haram, tolong bawa kita ke Masjidil Haram lagi. Dari Jeddah ke Masjidil Haram kurang lebih sekitar 80 kilo. Lalu anaknya mencoba untuk memahamkan, wahai abi, kondisi engkau seperti ini, bagusnya istirahatlah dulu. Lalu beliau mengatakan, dan itu judul dari makalahnya, yuwaddunana wala khuzlana taksi. Mereka bisa tak ngantar kita? Kalau tak bisa, ambulan ni tak bisa ngantar kita, tolong ambil taksi, antarkan aku ke Masjidil Haram, karena malam nanti ini kemungkinan malam terakhir. Kemudian memang sesuai permintaan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau dibawa menunggu pengumuman pemerintah apakah malam nanti 1 Syawal kah atau 30 Ramadan. Alhamdulillah ternyata 30 Ramadan. Lalu beliau menunaikan salat tarawih bersama imam di Masjidil Haram. Lalu setelah salat tarawih beliau menyampaikan kajian, padahal kondisi beliau demikian, karena sudah biasa di masa muda begitu. Bahkan kajian-kajian beliau, subhanallah, fatwa-fatwa ini yang sering dinukil oleh dai-dai sekarang, terutama ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz sunnah. Lalu beliau dengan kondisi yang semakin menurun, 15 hari setelah itu kembali kepada penciptanya. Apa kata anaknya ketika beliau mendengar ceramah dari abinya dan beliau ada di sampingnya? Disampaikan oleh beliau, katanya, wa kana fi adaihi wa hudu'ihi min afdalid durusi allati alqaha fi Ramadan dzaka al'am.
Dan beliau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika hari terakhir beliau, hari terakhir Ramadan, beliau kasih kajian di malam terakhir itu termasuk kajian yang paling afdal, yang paling indah yang pernah didengar. Setelahnya beliau dirawat. Langsung setelah kajian, apa katanya kepada anaknya, kepada Ibrahim tadi? Apa katanya? Syufta law annana qa'adna bi Jeddah fa innana fatana ajrul azim. Kan dah nampak tu kan, kalau tetap saja kita di Jeddah di rumah sakit, kita akan kehilangan pahala besar. Jadi subhanallah, orientasinya akhirat. 15 hari setelahnya beliau meninggal. Maka jemaah yang Allah muliakan, biasakan ketaatan di masa muda. Pandai-pandai mencari kawan. Banyak-banyak berdoa. Ustaz, susah sekali menghafal doa yang tadi Ustaz. Maknanya juga tak ada masalah dengan bahasa kita. Dan rajin-rajin baca Quran. Mudah-mudahan insyaAllah ta'ala dengan begitu akal kita tidak lapuk di usia senja. Dan kita insyaAllah ta'ala ditutup oleh Allah usia kita ini dengan husnul khatimah. Mati dalam keadaan ketaatan. Mati dalam keadaan sujud. Mati dalam keadaan lisan ini sedang basah berzikir kepadanya. Mati dalam keadaan kita ini sedang puasa. Mati dalam keadaan tangan ini masih kuat untuk dijulurkan bersedekah. Mati ketika air mata ini bercucuran mengenang dosa-dosa lama, khawatir Allah tidak mengampuni, dan berharap Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan kita ke dalam hamba-hamba yang salih yang Allah selamatkan di dunia sebelum akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah taala sore nanti kita sambung setelah asar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.